Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, nama saya Hadian Nugraha dari Gugus Depan 03089. Yang pertama saya akan menjelaskan yang namanya sejarah pramuka, yaitu di mana gerakan pramuka dalam Indonesia itu berdiri pada saat 14 Agustus, resminya 14 Agustus 1961. Dan sebelum itu banyak organisasi kepanduan atau gerakan pramuka yang berdiri itu sendiri-sendiri pada saat masa Presiden Soekarno. Agar kepanduan disatukan dan tidak terpecah, dibuatlah Kepres nomor 238 tahun 1961. Maka dibentuklah Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Tokoh penting yang ada di sejarah Pramuka Indonesia yaitu ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 atau bisa kita sebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan juga Dr. Aziz Saleh, yaitu tokoh pembina awal gerakan pramuka. Nah, tanggal 14 Agustus kemudian itu diperingati dengan Harinya Pramuka, karena gerakan pramuka bertujuan untuk generasi muda yang beriman, berakhlak, mandiri, dan juga survival. Nah, kalau untuk dalam skop dunia atau kepanduan dunia, gerakan kepanduan dunia ini didirikan oleh Lord Robert Baden-Powell dari Inggris. Nah, Baden-Powell ini awalnya pada tahun 1907 mendirikan sebuah perkemahan pertama di Pulau Bronsey, Inggris, untuk melatih para remaja tentang kemandirian, kepemimpinan, dan juga keterampilan hidup di alam atau kayak survival begitu. Nah, pengalaman ini kemudian dijadikan sebagai buku dalam buku bernama Scouting for Boys pada tahun 1908 yang menjadi dasar dari gerakan kepanduan dunia. Gerakan Scout berkembang pesat menjadi berbagai negara dan akhirnya membentuk organisasi bernamanya WOSM atau World Organization of the Scouts Movement. Nah, tujuan pramuka atau Scout dunia sendiri adalah membentuk pemuda yang berkarakter, bertanggung jawab, cinta damai, cinta alam, dan berguna bagi masyarakat. Lanjut, kita akan membahas tentang sejarah Sang Merah Putih yang awalnya itu apa tuh gitu kan. Jadi bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Warna merah putih sendiri sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit yang sebagai kita ketahui, yaitu sebagai lambang kebesaran dan juga lambang persatuan. Nah, ada juga arti dari Sang Merah Putih. Merah itu melambangkan keberanian dan juga putih melambangkan kesucian dan kejujuran. Yang artinya merah putih sendiri berarti berani membela kebenaran yang hatinya bersih. Selanjutnya ada kita kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi itu kondisi yang gimana tubuh kita atau organ reproduksi kita sehat secara fisik dan juga kita sendiri secara mental dan sosial berkaitan dengan sistem fungsi dan juga reproduksi manusia. Nah, yang artinya seseorang itu tidak hanya terbebas dari penyakit, tapi juga mampu menjalani kehidupan reproduksi secara aman dan bertanggung jawab. Atau genre. Kesehatan reproduksi mencakup pemahaman tentang perubahan tubuh pada masa pubertas, cara bagaimana kita menjaga kebersihan organ reproduksi, serta pentingnya pola hidup sehat seperti makan bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Selain itu juga, pengetahuan ini membantu remaja untuk menghargai tubuh sendiri dan orang lain, serta menghindari beberapa perilaku yang meresiko untuk dirinya sendiri dan orang lain gitu ya. Nah, dengan hal ini, seseorang dapat mendukung kualitas hidup yang lebih baik di masa sekarang atau di masa dimana dia hidup sekarang dan juga di masa depan. Segitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.